Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Saluran Belajar, dan untuk kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras atau bisa juga dikenal dengan teori Pitagoras. Jadi Pitagoras ini adalah ilmuwan matematika berkebangsaan Yunani yang hidup kira-kira di abad 6 Masehi dan dikenal karena mengungkapkan teori untuk setiap segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ya, kita bisa lihat di sini seperti contoh, misalnya di sini ada segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku biasa kita lambangkan dengan seperti ini ya. Nah, ini artinya siku-siku 90 derajat. Dan ini kita misalkan segitiganya adalah segitiga A, B, dan C. Nah, jadi teorinya adalah untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi sisi miringnya adalah ini sisi BC, dan sisi miring ini ciri khasnya adalah dia ada di depannya sudut siku-siku ya. Jadi ini dia berada di depannya sudut siku-siku, kita sebut saja dengan miringnya ini hipotenusanya BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, yaitu AB kuadrat ya, ditambah dengan sisi yang lain adalah AC kuadrat, ditambah jumlah ya, ditambah AC kuadrat. Oke, nah misalkan dia mempunyai nilai yang AB ini adalah 5 misalkan, dan ini AC nya 12. Nah, ini ditanyakan BC nya berapa, kita tanda tanya, ini ditanyakan misalkan di suatu soal. Maka cara mengerjakannya adalah ya, BC kuadrat ini masukkan saja AB nya, yaitu ini tadi 5 kuadrat, ditambah AC kuadrat yaitu 12 kuadrat ya, kita dapatkan 5 kuadrat adalah 25, 5 kali 5 ditambah 12 kuadrat adalah 12 kali 12, 144. Oke, kita jumlahkan 5 tambah 4, 9, 2 tambah 4, 6, dan ini sisanya 1 ya. Ingat ini masih BC kuadrat, sehingga BC nya saja adalah akar dari 169, yaitu 13 cm. Nah, ini kita dapatkan nilai BC di sini adalah 13 cm. Seperti itu. Nah, jika kita ingin menancapkan, misalnya ditanya di soal itu AB yang ditanyakan, maka AB di sini ya bisa kita rubah AB kuadrat. Ini kita tulis dulu BC kuadratnya yang sisi miringnya. Nah, AB-nya ini mau sendirian, makanya ini ada sama dengan AC-nya itu pindah ruas. Dari positif pindah ruas ya, dia menjadi negatif dikurang AC kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah di soal itu AC? Nah, AC kuadrat berarti kita lihat di sini ya. Kalau ditanyakan AC kuadrat sama dengan, berarti AC-nya mau sendirian, nanti AB-nya pindah ruas. Oke, kita tulis dulu BC kuadrat ya, dikurang ini AC-nya sendirian, AB kuadratnya pindah, dikurang AB kuadrat ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Oke, nah bagaimana misalnya kita ada suatu soal dan itu berulang-ulang ya, kita sudah tahu. Nah, kita bisa mencari sisi-sisinya itu dengan triple Pitagoras ya. Contoh misalkan 3, 4, 5 ya. Nah, ini angka-angka terakhir ini adalah angka yang paling besar. Ini adalah sudut miringnya. Sudut miring di suatu segitiga siku-siku itu biasanya dia yang paling besar ya. Sudut miring itu selalu dia yang angkanya paling besar. Contohnya misalkan ada segitiga kurang lebih seperti ini, kita gambarkan segitiga DEF ya. DEF. Nah, kita sudah tahu sisi miringnya misalnya 5.
kemudian di sini 4, yang ditanyakan ini adalah DE nya berapa. Oke, kita bisa cari, ini siku-sikunya ada di sini, berarti DE kuadrat sama dengan sisi miring hipotenusa, yaitu FE kuadrat dikurang DF kuadrat, ya, sama dengan FE nya itu kita masukkan aja 5 kuadrat dikurang ini DF nya adalah 4 kuadrat. 5 kuadrat 5 kali 5 adalah 25 dikurang 4 kuadrat, 4 kali 4 adalah 16, ya, sehingga kita dapatkan DE kuadrat sama dengan 25 dikurang 16, yaitu 9. Nah, D kuadrat kita akan cari DE nya, berarti dua ruas kita sama-sama akarkan. Nah, jadi ini aslinya awalnya di sini ya, jadi harus adil, dua-duanya diberi akar, sehingga akar DE kuadrat ini hilang kuadratnya karena diakarkan jadi DE. Nah, akar 9 adalah 3, jadi kita bisa dapatkan 3 cm ya. Ini adalah 3 cm. Oke, kita bisa lihat kan di sini 3, 4, 5. Nah, ini 3, 4, 5. Jadi kalau kita sudah mengetahui dan ini sudah kita hafal, nanti kita bisa dapatkan bahwa 4, 5 di sini pasti di sini adalah angka 3 sisinya ya. Oke. Dan ini kita harus lihat ya, triplenya 3, 4, 5, 5, 12, 13 dan seterusnya, dan ini nanti 3 dikali 2 itu 6 ya, 6, 8, 10. Misalnya dia ada 10, 8, berarti di sini ya 6. Ya, ini bisa juga perkalian ya. 3 kali 3 itu 9, 12, 15. Jadi bisa sisi-sisinya ini seperti ini ya, dan seterusnya. Ya, 9, 40, 41 misalkan, 41 adalah sisi miringnya. Maka kalau kita kalikan 2 semuanya, 9 kali 2 18, 40 kali 2 80, 41 kali 2 82. Ya, misalkan ada kita ketahui 18 sampai 80 nih. Berarti daripada kita cari dengan ini, kita pakai hafalan saja, bisa pakai dengan tabel hafalan triple Pythagoras seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini gunakan teorema Pythagoras ya. Ini maksudnya diharapkan kita menghitung untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut ya. Contohnya di sini ada 5, 13 dan ditanyakan adalah X-nya. Nah, kita ketahui sisi miringnya yang 13. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan sudut siku-siku. Ya, X ini adalah alas. Berarti kita bisa dapat X kuadrat sama dengan, lihat sudut miringnya, 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi 13 kuadrat adalah 169 dikurang 25, 5 kuadrat, 5 dikali 5, 25. 9 kurang 5 adalah 4, 6 dikurang 2, 4, dan ini satunya turun. Jadi ini adalah X kuadrat. X nya saja adalah akar dari 144 ya. Jadi X sama dengan 12 cm ya, kita dapatkan 12. Nah, ini bisa kita gunakan kalau kita ingat hafal triple Pythagoras, kita bisa lihat 5, 12, 13. Nah, ini dia 5, 12, 13 ya. Oke, bagaimana dengan yang ini? Lihat sudut miring, maaf, sudut siku-siku ini berhadapan dengan sisi miring ya, yaitu 8. Yang ditanyakan adalah X di sini. Berarti X kuadrat sama dengan, lihat sisi miringnya, 8 kuadrat dikurang ini 6 kuadrat. 8 kuadrat adalah 8 kali 8 64 dikurang 6 kuadrat adalah 36 ya. Oke, kita bisa hitung di sini 64 dikurang 36, 4 dikurang 6 tidak bisa, pinjam ya, 14 jadinya, 14 dikurang 6 adalah 8 ya. Kemudian 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, buat 64 kurang 36 adalah hasilnya 28. Ini masih X kuadrat. Nah, X sama dengan
akar dari 28. Nah ini koma-komaan nanti, berarti kita bisa keluarkan saja. Jadi X sama dengan, jadi 28 ini adalah bisa kita dapat dari 7 dikali 4 ya, atau kita rubah saja 4 dikali 7. Nah ini 4 nya bisa kita akarkan. Akar 4 adalah 2 dan 7 ya, 2 akar 7. Jadi X itu adalah 2 akar 7 cm ya. Jadi kita dapatkan X 2 akar 7.